Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain. Tema peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau terkenal dengan OJK, adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari buku Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan, kehadiran OJK bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara kelanjutan dan stabil, termasuk mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sementara berdasarkan pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun kewenangan yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi: pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan, kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Yang keempat adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank dalam meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Sedangkan apa sih visi dan misi OJK? Yang visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misinya OJK adalah: 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan apa sih fungsi dari tugas dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
Yang C, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan meliputi. Yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan pengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber daya penyediaan dana, produk, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan cadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Yang keempat, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Nah, di sini apa sih peranan yang terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank? Meliputi diantaranya adalah 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengolahan statuter dan lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan peranan terkait dalam pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank adalah meliputi: pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang keempat adalah memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan menunjuk pengolahan statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, yang 8, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam menguasai lembaga keuangan non-bank. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.